Salam kenal Bib, minta tolong terawang keluarga kecilku Bib. Soalnya suami saya lebih suka main atau duduk sama temennya daripada anak dan istrinya di rumah. Gak usah diterang-terawang kak, saya nasihati aja biar para laki-laki di Indonesia ini sadar. Seperti ini, kita berhobi itu boleh, nggak dilarang. Saya juga berhobi kok. Saya juga punya hobi tuh. Tapi kebetulan hobi saya di rumah saya. Memang sengaja sih saya buat hobi saya di rumah saya. Apakah tidak ada teman komunitas? Ada. Terus tabib nggak jalan? Nggak. Kalau mereka mau datang ke rumah, saya sajikan makan yang paling enak sesuai dengan ekonomi saya. Ya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya nggak bisa keluar. Begitu kira-kira. Nah, saya lebih mementingkan di dunia ini itu adalah anak dan istri saya. Kenapa? Satu sisi, kalau saya mati yang doakan saya anak istri saya. Kalau saya sakit yang ngurus saya anak istri saya. Kalau saya jatuh dalam bidang usaha, yang menyemangati saya itu istri saya, anak istri saya. Kalau saya lagi galau, suntuk, muar ya, itu yang menghibur saya anak istri saya. Yang masakkan istri saya, yang melayani istri saya, yang muasin saya istri saya, yang bahagiain saya istri saya. Terus teman itu di mana sih posisinya? Apakah kalian nggak ingat ketika Sayyidina Ali itu berkata, apa katanya? Kamu punya teman 1000. Nah, jangan bangga katanya. Lihat keadaan kamu dalam keadaan jatuh, tersungkur. Nanti dari 1000 itu berapa yang mau menolong kamu? 1 atau 2 orang, maka dialah teman kamu. Yang sisanya tidak. Jadi buat kita laki-laki nih, berpikirlah. Kamu sakit, kamu kenapa-kenapa, teman itu teman tertawa yang banyak. Kalau zaman sekarang nih, teman tertawa. Kalau teman menangis nggak ada. Teman menangis itu cuma anak dan istrimu. Bila pun ada nanti 1-2 saudara kandungmu sendiri. Pikir-pikir itu. Jadi buat teman-teman ya, para gentleman, para lelaki yang perkasa, gagah perkasa katanya konon ya. Saran saya itu pikir deh. Coba pikir-pikir deh sekali lagi ya, pikir. Kira-kira bener gak? Coba kamu renungin ucapan saya itu. Ya. Saya nggak usah jauh deh. Saya merantau 17 tahun di Batam. Saya terkena musibah itu 3 kali. Ya. Nggak ada temen. Dulu teman saya yang saya bantu hutangin duit 47 juta, 69 juta. Ya kalau 500.000 1 juta saya nggak hitung lah, tak berapa orang nggak ngerti. Nggak ada yang jenguk saya itu waktu saya kena musibah. Nggak ada yang jenguk saya. Iya, nggak ada yang jenguk saya kawan. Jadi saya berpikir di situ mulai bahwasannya segala sesuatu itu adalah anak istri saya, bukan siapa-siapa. Seperti itu. Jadi buat kakak juga, siapa namanya nih? Arnita. Oh, kebetulan namanya sama nama istri saya, Nita ya. Seperti itu juga kak. Suami kamu belum merasakan itu. Maksud saya belum merasakan istrinya itu ditiduri sama orang ketika dia karena kesibukannya di luar rumah ya. Kesibukannya di luar rumah itu, saking sibuknya tidak peduli lagi anak istrinya di rumah. Dia nggak tahu bagaimana rasanya istrinya itu ditiduri orang. Karena saya banyak sekali dapat pasien, istrinya itu yang konsultasi itu udah bolak-balik ditiduri sama tetangganya, sama teman, bahkan iparnya, bahkan teman suaminya, bahkan tetangga dia sendiri, bahkan mertua dia sendiri. Itu udah banyak saya terima. Tapi mereka belum sadar juga. Lebih senang mereka itu di luar. Ya boleh bekerja. Tapi begitu pulang dari kerja, langsung di rumah. Nggak usah open itu teman. Ya teman kamu mau datang ke rumah. Ya bakarkan apa kek, beli ayam kek, roti kek, rokok kek, minuman kek, atau apa kek. Lebih baik dia main di rumah daripada main di luar. Itu kalau saya ya. Jadi ini pengalaman saya, bukan katanya, katonyo, ketek, nggak ada. Ya. Kalau seorang laki-laki terjatuh
seperti yang saya ucapkan di awal tadi, yang ada di samping, di belakang, di depan, kanan, kiri, ya, itu hanya anak dan istri. Selebihnya tidak ada, ya. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe berataan.